Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 1. Masuk ke dalam. Ada aula besar di depan Anda. Tata letaknya tidak indah. Dan hampir tidak ada perabotan. Ada banyak kursi di sekitar aula. Jelas, ini adalah tempat para Gorevian mendiskusikan berbagai hal. Tuan rumah dan tamu duduk. Dan segera seseorang menyajikan 3 cangkir teh. King Haoran berteriak dengan suara rendah, seseorang. Itu adalah pria tua berambut merah yang masuk dari pintu. Beritahu semua tetua dan kapten untuk datang ke aula dewan untuk membahas masalah. Ya, pria tua itu berbalik, dalam waktu singkat. Kecuali King Muer. Orang-orang datang satu demi satu. Masing-masing duduk di kursi mereka sendiri. Menatap King Haoran. Untuk memanggil semua orang untuk membahas masalah hari ini. Ada hal besar yang harus diumumkan kepada klan iblis saya dan klan iblis darah saya. King Haoran memulai pidato pembukaan tanpa bertele-tele. Setelah menyelesaikan pidato pembukaan, King Haoran tidak melanjutkan. Dia mengangkat tangan kirinya, merentangkan jari-jarinya. Tangan kanannya memerah, dan dia memegang token Gorevian. Mata semua pembangkit tenaga listrik di aula menatap kedua tangan yang terangkat. Sebuah cincin, dan sebuah token, memancarkan cahaya yang menakjubkan. Salah satu tetua tertua tiba-tiba menangis dan berlutut dengan plok. Dan semua orang saling memandang. Tidak tahu mengapa. Orang-orang ini semua adalah Kaisar Do setelah bencana zaman kuno. Secara alami, mereka tidak tahu apa yang dipegang kedua tangan. Mereka telah mendengar tentang token setan darah dan cincin setan darah. Tetapi mereka belum pernah melihatnya. Tetua yang berlutut itu sudah menangis dengan getir. Ordo Gorevian. Cincin Gorevian. Ras iblisku terselamatkan. Keluarga Gorevianku penuh harapan. Mata surga terbuka. Ketika semua orang mendengar Ordo Gorevian dan cincin Gorevian, mereka langsung bereaksi. Semua menunjukkan ekspresi sangat bersemangat. Dan berlutut serempak. Pada saat ini, mata King Haoran juga basah. Dia mengambil langkah besar ke depan. Berbalik dengan tiba-tiba. Menghadap Xiao Yan. Mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangan. Dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, temukan darah atas namamu, dari klan iblis dan klan Gorevian saya. Ordo iblis dan cincin Gorevian, diciptakan kembali oleh Entong. Terimalah pemujaan klan Gorevian saya. Setelah berbicara, Puntong berlutut. Sebelumnya, King Haoran akan memberi Xiao Yan upacara berlutut ini. Tetapi karena hantu secara otomatis mengenali tuannya, dia tidak melakukannya. Sekarang di sini, dia telah mengumpulkan semua tulang punggung klan Gorevian untuk berlutut dan menyembah Xiao Yan. Tapi dia akhirnya kehilangan kebaikannya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 2. Bagaimana mungkin Xiao Yan berani memberikan hadiah sebesar itu? Dia bangkit dengan cepat, mengepalkan tinjunya dan membungkukkan tangannya sebagai balasannya. Setelah upacara, semua orang berdiri dan mengambil tempat mereka. King Haoran membawa Xiao Yan dan memperkenalkan kepada semua orang. Adik laki-laki ini bernama Xiao Yan, seorang murid dari klan Xiao di negara kekaisaran. Dia adalah orang yang memasuki reruntuhan kuno, membantu kami mengeluarkan 2 harta, dan mengirimnya di sini dengan risiko kematian. Seorang gadis. Hehe, itu menantunya. Semua orang kuat tertawa. Ketika berbicara tentang wanita, pria suka tertawa. Ketika Xiao Qi tersipu, semua orang lebih tertawa. Untuk sesaat, suasana di aula menjadi aktif. King Haoran menoleh ke Xiao Yan dan berkata, Adik laki-laki, bagaimana kamu ingin kakakku berterima kasih? Bicara saja. Selama saudaramu bisa menunjukkannya, katakan saja. Xiao Yan buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu. Saya sudah memberikan token sebagai hadiah kepada King Senior. Hei, apa yang diberikan Kaisar Leluhur diberikan oleh Kaisar Leluhur. Dan apa yang saya berikan juga diberikan oleh saya. Apakah menurut Anda itu benar? King Haoran bertanya dengan keras kepada orang banyak. Ya, semua orang menjawab serempak. Penatua tertua berkata kepada Xiao Yan, Saudara Xiao Yan, jangan kasar. Dibandingkan dengan relik suci dan harta yang kamu bawa ke iblis, apa yang kami berikan padamu hadiah?
Apa yang kamu butuhkan? Berani. Dikatakan. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana menolak untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba menjadi malu. Menyebabkan semua orang tertawa. Pada saat ini, King Muer masuk dan meletakkan barang-barang di tangannya di atas meja kopi antara Xiao Yan dan King Haoran. Bukannya mundur. Dia duduk langsung di sandaran tangan kursi King Haoran. Dua buklet tipis dan sebuah cincin di atas meja kopi. King Haoran memandang Xiao Yan, mengambil buklet, dan berkata, ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah dunia, yang disebut Jizi Jue, dan ini adalah satu set keahlian menembak. Tapi ini bukan untukmu, tapi untuk adikku, kakak dan adik. Pembaca telah menyarankan bahwa nama-nama kekuatan jiwa, latihan dan keterampilan bertarung dalam buku ini terlalu berantakan. Berikut adalah koreksi terpadu. Di atas kekuatan jiwa, tetapkan sebagai konsepsi artistik, negara dunia, dan negara suci sebuah alam. Di atas tingkat surgawi, latihan dan keterampilan bertarung diatur ketiga tingkat pikiran, tingkat dunia, dan tingkat-tingkat suci. Di masa depan, itu akan ditetapkan seperti itu, dan dengan ini diperbaiki. Ketika Xiao Qi mendengar ini, dia sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dia malu, berikan padaku. Keterampilan bertarung menengah kelas dunia. Xiao Qi tahu apa artinya. Tidak ada pertarungan kelas dunia. Keterampilan di seluruh negara kekaisaran. Aku tidak berharap itu diberikan padanya. King Haoran mengangguk. Keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk anak perempuan. Jadi saya hanya bisa memberikannya kepada Anda. Terimalah. Xiao Qi memandang King Haoran. Lalu Xiao Yan. Jika dia ingin mengatakannya atau tidak, itu pasti palsu. Dia menemani Xiao Yan sampai mati dan memberikan artefak suci klan iblis ke klan iblis darah. Itu bukannya tidak berharga untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Tapi Xiao Yan harus menganggukkan kepalanya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 3. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. King Haoran ini benar-benar trik yang bagus. Ini diberikan kepada Xiao Qi, sehingga dia tidak akan setuju atau tidak. Tetapi Xiao Yan masih mengagumi King Haoran di dalam hatinya. Dia dan King Xuantian hampir sama. Karakter. Terus terang. Lugas. Setia. Bersyukur. Adalah orang yang baik. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, Xiao Qi juga tidak menggelengkan kepalanya. Menyebabkan King Haoran melihat ke bawah. Ada apa? Adik kecil. Menurutmu keterampilan bertarung yang diberikan saudaramu rendah? Xiao Yan kemudian berbisik kepada Xiao Qi, ambillah. Terima kasih Demon Sovereign. Xiao Qi dengan bersemangat mengambil alih keterampilan bertarung tingkat dunia ini. Dan berterima kasih kepada King Haoran dengan cara yang sopan. Terima kasih, penguasa iblis. Ketika King Haoran mendengar ini, dia langsung tidak senang. Kamu memanggilku apa? Kamu memanggilku apa? Kaisar Iblis. Mari kita lihat. Kamu tidak boleh disebut Kaisar Iblis di masa depan. Panggil saja aku kakak. Setelah berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil buklet lain. Dan berkata dengan tegas kepada Xiao Yan. Adik laki-laki. Saya memberikan ini kepada Anda secara khusus oleh saudara saya. Sejauh yang saya tahu, tidak berlebihan untuk menyebutnya satu-satunya. Di seluruh benua Dohudi, Anda harus menerimanya. Sebelum King Haoran selesai berbicara, ada keributan dan diskusi dimulai. Jelas, semua orang sudah menebak apa yang akan diberikan King Haoran kepada Xiao Yan. Penatua tertua segera berdiri, membungkuk kepada King Haoran, dan hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi King Haoran segera memotongnya. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda harus mendengarkan ini terlebih dahulu. Setelah berbicara, dengan pikiran, permukaan cincin Gorevien di jari manis tangan kiri menghadap keluar, dan suara sedih tiba-tiba terdengar di telinga semua Gorevien di aula. Ternyata ketika King Haoran mendengarkan kata-kata terakhir ini, dia menggunakan semangat juangnya yang kuat untuk menyegel kata-kata terakhir untuk sementara. Jadi sekarang suara Kaisar Iblis tua tidak sekeras ketika King Haoran dan saudara perempuannya mendengarkannya saja. Sekarang, tapi itu sudah cukup untuk membuat orang-orang hadir setiap klan dapat mendengar dengan jelas. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua terdiam. Dan mereka semua memiliki kejutan dan keraguan yang sama seperti King Haoran barusan. Faktanya, King Haoran berharap semua orang keberatan. Dia berencana memberikannya kepada Xiao Yan. Tapi itu adalah praktik yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Gorevien.
Menyerahkannya kepada orang luar yang bukan dari ras iblis. Bagaimana tidak keberatan? Tapi sekarang, setelah mendengarkan kehendak kaisar leluhur, semua orang berhenti berbicara. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 4. Titik. Xiao Yan secara alami melihat situasi ini. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang akan diberikan buklet King Haoran kepadanya. Dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat penting. Bahkan rahasia keluarga Gorevian. Xiao Yan berdiri dan berterima kasih kepada King Haoran. Mo, King Saudara. Jika Anda memberi Xiao Qi keterampilan bertarung kelas dunia, Junior sudah berterima kasih. Dan untuk yang lain, Junior tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ingin. Mendengar ini, wajah King Haoran membeku. Tidak marah. Dan berkata dengan wajah serius, Saudara Xiao Yan, saya tahu situasi garis keturunan Anda. Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk mengirim Ordo Gorevian dan cincin Gorevian kepada saya secara langsung. Jika saya tidak menyerahkannya kepada iblis lain atau bahkan menyimpannya sendiri, saya harus membayar Anda dengan seluruh klan saya. Anda tidak tahu betapa pentingnya kedua hal ini bagi klan kami. Selain itu, saya akan memberikan ini juga kepada Anda. Menurut kehendak leluhur, apakah kamu ingin saudaraku menjadi orang yang tidak berbakti? King Haoran mendorong keputusan untuk mengirim buklet ini ke King Xuantian. Tentu saja, jika itu adalah keputusan King Xuantian, masuk akal untuk memberitahu King Haoran untuk melakukan segala kemungkinan untuk berteman dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, siapa yang berani menjadi orang yang tidak berbakti? Saya tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang tampaknya mengerti. Dan mereka membujuk Xiao Yan untuk menerimanya. King Haoran kemudian menyerahkan buklet itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan menolak untuk menerimanya lagi. Dia mengambil buklet dan melihat beberapa karakter kuat di sampulnya. Jue Roh Darah. Xiao Yan segera membuka halaman-halaman buku itu. Dia sangat ingin tahu apa yang diberikan King Haoran kepadanya. Roh darah yang menyebabkan perbedaan pendapat dari para Gorevians. Segera setelah halaman dibuka, halaman kata-kata muncul. Seni roh darah. Teknik kultivasi jiwa. Pangkat kuasa Sein. Teknik kultivasi ini dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan jiwa. Dan itu adalah pencapaian besar. Dan itu dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi jenis energi khusus yang khusus. Mengaktifkan darah. Melahap dunia. Hati Xiao Yan saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Xiao Yan bahkan belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi kekuatan jiwa. Dan itu adalah peringkat semi-suci. Ini bahkan mungkin satu-satunya. Xiao Yan tahu betul bahwa kekuatan jiwa begitu kuat sehingga dia bisa menanggung sejumlah bahaya dan selamat dengan selamat. Jika Anda berlatih teknik ini, Anda dapat menembus ranah kaisar dan mencapai ranah artistik, yang merupakan bantuan besar. Tidak hanya untuk memperbaiki pil obat, tetapi juga untuk kemampuan tempur Anda sangat meningkat. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan tidak bisa meletakkannya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 5. Melihat ekspresi bahagia Xiao Yan, King Haoran tertawa dan bertanya pada Xiao Yan dengan sengaja. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Xiao Yan menjawab langsung tanpa memikirkannya. King Haoran tertawa terbahak-bahak. Dan sangat puas dengan kejujuran Xiao Yan. Dia mulai menyukai pemuda ini. Tawa King Haoran berhenti tiba-tiba. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Dan dia berkata kepada Xiao Yan, latihan ini adalah latihan yang baik. Tetapi kondisi yang diperlukan untuk kultivasi tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Anda harus siap secara mental. Oh, Xiao Yan menatap King Haoran dengan bingung. King Haoran menghela nafas dan berkata, kultivasi teknik ini tidak dapat dipisahkan dari roh hantu. Dan itu hanya dapat dipraktekkan ketika memakan roh hantu. Sulit. Bagaimana hal-hal aneh seperti roh hantu bisa ada? Itu hanya memakan hantu. Menghela nafas. Wajah King Haoran penuh penyesalan. Jangan bicara tentang ini untuk saat ini. King Haoran mengambil cincin di atas meja kopi lagi dan berkata kepada Xiao Yan, yang ini juga diberikan kepadamu. Ini akan banyak membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ambillah. Petik 2. Apa? Xiao Yan selalu paling tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu akan tahu ketika kamu membukanya. King Haoran mengerutkan bibirnya dan memberi isyarat agar Xiao Yan membukanya. Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, segera membuka cincin itu, dan membuangnya keluar. Sebanyak 11 inti iblis dengan aura kuat muncul di tanah, yang semuanya berukuran setengah manusia, dan salah satunya adalah seukuran manusia.
Ketika Xiao Yan mencurahkan inti iblis ini, dia tidak menyadari bahwa semua orang di aula tampaknya memiliki bola mata yang jatuh, dan semuanya menelan ludah. Xiao Yan telah melihat inti ajaib dari binatang bintang 5 yang diambil oleh King Muer sebelumnya. Dan itu seukuran setengah manusia. Dia tahu bahwa 11 inti ajaib ini semuanya bintang 5 atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan 11 ini, inti sihir bintang 4 yang diserapnya seperti bulan yang cerah dibandingkan dengan kunang-kunang. Xiao Yan memandang King Haoran. King Haoran tersenyum sedikit, dan memperkenalkan Xiao Yan. Yang terbesar di sini adalah inti iblis bintang 6. Dan 10 lainnya adalah inti iblis bintang 5. Saudara, Anda tidak bisa tinggal di negara kekaisaran sepanjang waktu. Seperti itu. Itu akan mengubur Anda. Dunia luar adalah dunia Anda. Tapi kekuatan Anda terlalu rendah. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Inti ajaib ini, jika tidak ada yang lain, akan membantu Anda bangkit kepada Kaisar Samsung Dou. Ke Samsung Dou di. Xiao Yan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 6. Tidak hanya Xiao Yan, Xiao Qi pun terkejut. Dou di bintang 3. Kakek saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Dan dia berada di Dou di bintang 3 yang terlambat. Sekarang dia dapat dikatakan sebagai ahli nomor 1 di negara kekaisaran. Tapi, Xiao Yan akan mengandalkan inti iblis ini untuk maju ke Dou di bintang 3. Dia hanya datang ke benua Dou di kurang dari setahun. Pria macam apa yang kau nikahi? Hehe. Jangan kaget begitu. Jika kamu menyerap inti iblis ini, kamu masih tidak dapat dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3 Dou. Maka saudara, tingkat garis keturunanmu terlalu rendah, kata King Haoran riang. Setan tidak dapat menyerap semua energi dari inti iblis. Berapa banyak yang dapat diserap dan kecepatan penyerapan tergantung pada tingkat garis keturunan lanjutan dari iblis dan konsentrasi garis keturunan. King Haoran tidak tahu situasi spesifik dari Xiao Yan, garis keturunan. Jadi dia mengeluarkan bahkan jika garis keturunan Xiao Yan tidak terlalu bagus, itu sudah cukup untuk naik ke inti sihir Samsung. Xiao Yan tidak tahu bahwa inti iblis ini pada dasarnya semua milik klan Gorevian. Meskipun ada banyak inti iblis, ada banyak yang tingkat rendah. Dan tidak banyak yang tingkat tinggi dengan bintang 5 ke atas. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh binatang bintang 5. Tetapi bahwa ketika binatang mencapai bintang 5, mereka memiliki kemampuan yang kuat. Kebijaksanaan sulit ditemukan. Seperti Dou di bintang pertama hingga 4 di benua Dou di pada dasarnya dapat dicapai dengan kerja keras dan waktu. Tetapi jika Anda ingin maju ke bintang 5 Dou di, Anda harus melihat kekayaan pribadi Anda. Belum lagi binatang bintang 6 sudah menjadi binatang setengah dewa. Di pasar, jika inti sihir bintang 4 dapat dijual untuk 1 koin emas, maka inti sihir bintang 5 dapat dijual seharga 500 koin emas. Sedangkan inti sihir bintang 6 dapat dijual setidaknya dengan 50.000 koin emas, dan tidak ada pasar untuk itu. Perbedaan energi di antara mereka juga sebanding dengan harganya. Jika tidak, beraninya King Haoran membual bahwa inti sihir ini cukup untuk secara langsung mengangkat Xiao Yan dari tahap tengah Kaisar Dou bintang 2 menjadi Kaisar Dou bintang 3. Oke, saudara, mari kita mulai menyerapnya sekarang. Energi inti ajaib ini terlalu kuat. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda ketika Anda menyerapnya. Sekarang setelah Anda menyerapnya, kami dapat melindungi Anda. King Haoran telah mengatur segalanya dengan jelas. Tunggu, Kakak King, aku. Xiao Yan sedang memikirkan klan Xiao di dalam hatinya. Beraninya dia membuang waktu untuk menyerap peningkatan inti sihir di sini. Semakin banyak penundaan, semakin berbahaya klan Xiao. Saudaraku, apakah ada hal lain? King Haoran bertanya pada Xiao Yan sambil ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Yan kemudian menjelaskan situasi klan Xiao kepada King Haoran dengan hati-hati. Wajah King Haoran berubah saat dia mendengarkan. Tetapi sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia menyela, "Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran 7. Xiao Yan berpikir dalam hati. Apakah Anda memberi tahu saya waktunya? Dengarkan perintahnya. King Haoran tidak berbicara omong kosong dan mulai mengeluarkan perintah secara langsung. Semua orang di aula berdiri. Tetua kedua adalah pemimpin. Tetua ketiga. Tetua kelima. Pemimpin pertama. Ketiga. Kelima, dan ketujuh memimpin tim masing-masing, dan segera pergi ke klan Xiao di negara kekaisaran. Ketika mereka bertemu klan iblis lainnya, mereka tidak boleh mengganggu klan Xiao.
membujuk mereka untuk pergi, dan mencoba yang terbaik untuk jangan terlibat konflik. Tetap kendalikan dan aku akan berada di sana. Pesan. Semua orang menerima pesanan dan berbalik untuk pergi. Sisanya akan turun dulu. Lakukan pekerjaan dengan baik menjaga keluarga. Dan jangan membuat kesalahan. King Haoran mengeluarkan perintah kepada yang lain. Ya, semua orang bubar. Hanya King Muer yang masih duduk di sana tanpa bergerak. King Haoran berbalik dan berkata kepada Xiao Yan, "Jangan khawatir sekarang." Xiao Yan mengangguk. Jika dia masih tidak nyaman, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana merasa nyaman. Xiao Yan mengangguk, bersiap untuk menyerap inti sihir. King Haoran berjalan ke depan tumpukan inti sihir, bergiliran menembak dengan kedua telapak tangan, dan memindahkan inti sihir ini dengan cepat. Dalam sekejap mata, King Haoran benar-benar menjuntai inti sihir ini menjadi formasi, dan semua energi berkumpul di inti ini. Titik pusat inti sihir cukup aneh. Duduk saja di tengah formasi, sehingga kamu bisa menyerap semuanya sekaligus. Jika kamu tidak harus menyerap satu, kamu harus berhenti dan mengganti inti sihir. Kakak, semoga sukses. King Haoran menepuk bahu Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah formasi yang terdiri dari inti ajaib. Segera, inti ajaib ini bersinar terang di sekelilingnya, seperti permata besar. Xiao Yan duduk bersila, menutup matanya perlahan, dan menenangkan pikirannya. Kabut darah samar segera memenuhi tubuh Xiao Yan, mengelilingi inti iblis, dan energi yang sangat kuat mengalir menuju Xiao Yan. Meskipun ki asal kaisar yang terkandung dalam inti iblis tidak mengandung kotoran apapun, Xiao Yan masih dengan hati-hati melunakkannya dengan api suci kekacauan sebelum menghirup energi yang diubah ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, pembalasan Xiao Yan di jaringan meridian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki pendendam yang awalnya gas berubah menjadi aliran cairan yang mengalir melalui jaringan meridian Xiao Yan. Pembalasan dendam yang terkandung benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Di luar tubuh, energi yang diubah dari ki asal kaisar terus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti gelombang pasang. Xiao Yan dalam formasi itu benar-benar diselimuti topeng cahaya dengan energi yang melimpah. Melihat penyerapan Xiao Yan, King Haoran menunjukkan senyum lega di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan sedikit kejutan. Dilihat dari kecepatannya, penyerapan Xiao Yan, garis keturunan Xiao Yan tampaknya sangat rumit. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran, 8. Tubuh Xiao Yan beredar seperti ini, dan auranya juga meningkat dengan cepat. Tetapi energi yang dibutuhkan untuk mencapai Samsung Dodi sangat besar. Kultivasi Xiao Yan, menurut perkiraan King Haoran, setidaknya harus dipertahankan setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Xiao Clan. Celah ruang. Puluhan sosok muncul di Xiao Clan. BSCP. Siapa yang membobol klan Xiao? Teriakan nyaring terdengar. Klan Xiao sekarang cukup gelisah. Kedamaian asli telah lama menghilang tanpa jejak. Dan klan Xiao dari Nuoda menjadi sangat sepi, dengan beberapa orang yang menyedihkan. Xiao Wutianlah yang membuat teriakan keras. Sekarang Xiao Li dan Xiao Long berada di bawah tahanan rumah, dan seluruh keluarga Xiao dikelola oleh Xiao Wutian. Puluhan sosok yang muncul dari celah-celah adalah kerumunan yang dikirim oleh King Haoran. Kamu adalah tetua dari klan Xiao. Bagaimana dengan mereka yang berasal dari klan Jiwa Iblis? Penatua kedua dari klan Gorevian melangkah maju dan bertanya. Tepat ketika Xiao Wutian hendak berbicara, suara menembus udara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Wutian. Set, beberapa orang berjubah hitam muncul di depan para Gorevian, dan berturut-turut melepas topi di kepala mereka, memperlihatkan kepala rambut biru dan mata biru, dan yin dan qi yang kuat menyebar. Gorevian, sepertinya beritanya sudah menyebar. Pria parubaya yang pertama kali mengangkat topinya mencibir. Soul Demons, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Tangkap Xiao Yan jika kamu memiliki kemampuan. Hahaha. Xiao Yan sekarang mengunjungi Gorevianku. Apa yang kamu cari sudah ada di tangan kami. Hahaha. Tetua kedua dari klan Gorevian tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya berjubah hitam memadat. Kamu mengatakan Ordo Gorevian. Penatua kedua tersenyum dan tidak berbicara, dan memandang pria parubaya berjubah hitam dengan sangat nyaman. Kamu berbicara kata-kata besar. Keluarkan token Gorevian dan biarkan aku melihatnya. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Kamu ingin membodohiku. Tidak yakin siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Pria berjubah hitam tidak percaya tetua kedua.
Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran, 9. Tentu saja aku tidak bisa mengeluarkannya. Ordo Iblis Darah ada di tangan Kaisar Iblis. Penatua kedua jelas dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia tidak termotivasi. Kemudian tetua kedua tampak serius, dan berkata dengan keras kepada pria berjubah hitam di seberangnya. Berikan perintah Kaisar Iblis. Semua orang dari klan Iblis tidak boleh mengganggu klan Xiao, dan segera meninggalkan klan Xiao. Perintah Kaisar Iblis. Siapa Kaisar Iblis? Pria berjubah hitam itu merasa sedikit bersalah. Tentu saja itu adalah patriark saya. Ordo Gorevian sekarang ada di klan kami. Dan patriark saya secara alami adalah Kaisar Iblis yang baru. Tetua kedua berkata perlahan. Siapa yang kamu bujuk? Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Pria parubaya berjubah hitam masih tidak puas. Kamu berani melawan perintah. Apakah kamu tidak takut menghukummu karena kejahatan tidak mematuhi perintah? Penatua kedua menjadi tegas. Melanggar perintah adalah kejahatan serius dalam ras iblis. Secara langsung menghapus garis keturunan dan merampas basis kultivasi. Di benua Dodi, merampas basis kultivasi sama dengan kematian. Pria parubaya berjubah hitam juga khawatir saat ini. Dia tidak tahan dengan kejahatan melawan perintah dan tidak mematuhi kejahatan. Tetapi tidak mungkin untuk menakut-nakuti dia hanya dengan kalimat seperti itu. Kami tidak tahu siapa penguasa iblis. Dan kami belum menerima komunikasi yang mengatakan siapa yang ditunjuk sebagai penguasa iblis. Jika kami ingin kami patuh, kami harus menunjukkan bukti. Pria parubaya berbaju hitam jubah tidak sekeras sebelumnya. Kaisar Iblis akan tiba nanti. Jika kamu tidak percaya, tunggu saja di sini. Tapi jangan ganggu klan Xiao. Apalagi menimbulkan masalah bagi siapapun di klan Xiao. Jika tidak, kami akan menghadapinya sebagai perlawanan, perintah. Penatua kedua memperingatkan. Kulit pria parubaya berjubah hitam itu menjadi sangat jelek saat ini. Dan dia berkata dengan marah, "Oke, aku akan menunggu di sini. Jika kamu berani mengarangnya, mari kita bicara tentang kejahatanmu dalam menempa kehidupan kaisar." Beberapa orang dari klan Soul Demon lainnya berbalik dan pergi. Melihat kepergian klan iblis jiwa, tetua kedua segera memerintahkan. Semua orang akan pergi ke klan Xiao. Melindungi keselamatan klan Xiao. Melepaskan semua klan Xiao yang dipenjara, dan merawat yang terluka dengan upaya habis-habisan. Yang tidak mendengarkan peringatan akan dihukum karena tidak mematuhi perintah kaisar, dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pesan, kerumunan mengikuti perintah dan bubar. Xiao Yan masih duduk diam dalam formasi yang dikelilingi oleh kabut darah. Beberapa inti iblis yang tersuspensi dalam formasi telah benar-benar kehilangan kecemerlangan menyilaukan dan kehilangan warna apapun. Mereka jelas iblis bintang 5, tingkat yang lebih rendah dari inti. Energi di dalamnya telah sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 Hadiah King Haoran, 10. Energi dari inti sihir tingkat yang sama juga sangat berbeda. Inti sihir dari binatang puncak bintang 5 tentu saja jauh lebih kuat daripada inti sihir binatang yang baru saja tiba di tingkat bintang 5. Meskipun mereka keduanya disebut inti sihir bintang 5. Tampaknya energi tak berujung terus melayang di atas Xiao Yan dan di sekitarnya. Terus-menerus menyusup ke dalam tubuh Xiao Yan. Tidak jauh dari formasi, King Haoran berdiri di sana tak bergerak. Diam-diam memperhatikan Xiao Yan yang diselimuti energi warna-warni. Jantungku berdebar kencang. Kecepatan penyerapan Xiao Yan. Menurut tebakan King Haoran saat ini, Xiao Yan akan mampu menyerap semuanya dalam waktu yang lebih singkat, dari 10 hari. Dan King Muer, yang duduk di lengan kursi, juga mengamati Xiao Yan. Sejak King Muer membawa 2 buklet dan cincin ke aula, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti bahwa bahkan jika Kaisar Leluhur memiliki surat wasiat, itu tidak akan cukup untuk mengirim Juero darah keluar. Dia bahkan mengambil hampir seluruh properti untuk diserap dan ditingkatkan oleh Xiao Yan. Apakah mudah bagi kita untuk menyelamatkan properti ini? King Muer merasa tidak senang di hatinya. Xiao Yan ini, apakah Xiao Yan ini layak menjadi kakak? Kecuali suara energi yang berputar dan suara napas, seluruh ruangan menjadi sunyi. Melihat Xiao Yan, King Muer tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi setelah Xiao Yan benar-benar menyerap beberapa inti iblis bintang 5, mata King Muer bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dia terkejut bahwa kecepatan menelan seperti itu, bahkan jika itu saudaranya sendiri. Saya khawatir dia tidak bisa dibandingkan. Xiao Qi menatap Xiao Yan dengan prihatin.
Dia belum pernah melihat yang langsung menyerap inti sihir. Ini adalah pertama kalinya. Dan dia khawatir Xiao Yan akan membuat kesalahan. Energi di seluruh ruangan secara bertahap menjadi lebih kaya karena penyerapan Xiao Yan. Dan bahkan udara di sekitarnya menjadi sedikit lengket. Saat penyerapan berlanjut, aura Xiao Yan naik dalam garis lurus. Setiap kali naik, tubuh Xiao Yan akan meledak seperti bom meledak sekali. Dan aura yang meningkat dimuntahkan dari tubuh Xiao Yan. Dan setiap kali saat ini, Xiao Qi akan gugup tanpa sadar, dan hatinya akan menegang karenanya. Dengan peningkatan napas Xiao Yan, Chaos Sein Yan di tubuh Xiao Yan menjadi lebih aktif. Tubuh Chaos menjadi lebih dan lebih dewasa. Garis-garis jauh di dalam kulit secara bertahap muncul. Kekuatan tirani menembus dari garis-garis ini. Patriark, Dizu telah kembali. Pria tua berambut merah yang mengantarkan surat itu menangis dengan sangat pelan. King Haoran berjalan mendekat. Dan seorang pria parubaya muncul di luar pintu aula, memberi hormat kepada King Haoran, dan kemudian melapor. Patriark, tetua kedua memerintahkan saya untuk kembali dan melaporkan bahwa situasi klan Xiao telah dikendalikan. Dan semua anggota klan Xiao yang dipenjara telah dibebaskan. Tetapi klan Jiwa Iblis dan sekelompok orang bernama Yi Demon Sekte menolak untuk pergi. Perintah Gorevian pergi sendiri sebelum dia mau pergi. King Haoran mengerutkan kening dan berkata, begitu, kamu bisa turun. King Haoran melambaikan tangannya. Dan pria parubaya itu mundur. Dou di kontinen dapat mengandalkan Doki untuk mengirimkan berita. Tetapi itu hanya mungkin jika jaraknya tidak terlalu jauh. Dan jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan berhasil. Jadi tetua kedua mengirim seseorang kembali untuk melaporkan situasinya. Kecepatan penyerapan Xiao Yan berada di luar harapan King Haoran. Pada kecepatan ini, Xiao Yan akan mampu menyerapnya dalam waktu sekitar 10 hari. Lebih baik menunggu Xiao Yan melewati tribulasi bintang 3 sebelum menuju ke klan Xiao. Penatua kedua dan yang lainnya situasi keluarga Xiao telah terkendali. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Haoran berpikir sejenak. Dan ketika dia membuat keputusan, dia berbalik dan memasuki aula. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye sampai jumpa.